Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada kesempatan ini, pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam pertemuan ibadah minggu pagi ini. Kami undang semua bangkit berdiri sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam pimpinan penyertaan-Mu. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Sebelum saudara duduk, mari berikan salam kiri kanan. Katakan luar biasa bersama Tuhan hari ini. Ya, silakan saudara duduk. Hari ini adalah minggu terakhir kita ada di bulan April, saudara. Sampai hari ini kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tak pernah berkesudahan atas kita. Amin. Untuk itu mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari bawa pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan saudara. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini, hari yang Kau beri. Terima kasih buat kesempatan kami boleh Tuhan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau tinggikan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari semua yang
Mari jemaat saja katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau dengan segenap hati. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami sembah. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Yesus, sembah Tuhan dengan segenap hati. Dialah satu-satunya yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Yesus, mari saudara bawa korban pujianmu, korban syukurmu yang terbaik. Hanya Dia, hanya Dia, Yesus. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau. Biar segala ciptaan meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa. Mari saudara bawa korban syukurmu, bawa mazmurmu di hadapan Tuhan. Dia yang luar biasa, Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa. Sembah Tuhan, Dia Raja semesta, Dia yang layak terima pujian dari setiap hati, setiap jiwa. Biar segala ciptaannya meninggikan Tuhan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Hanya Kau, hanya Kau. Bukankah Dia yang layak menerima setiap nyanyian dan pujian kita? Bukankah Dia yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya? Untuk itu pagi hari ini mari bawa korban syukurmu saudara. Untuk itu bawa korban yang terbaik di hadapannya. Segenap hati, segenap jiwa untuk kemuliaan namanya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Tuhan. Mari katakan nama-Mu besar. Dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Engkau yang layak terima pujian dari setiap kami. Bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari umat Tuhan katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, tinggikan Tuhan. Mari katakan nama-Mu besar ya Tuhan, dan layak dipuji. Come on, come on. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari berikan sorak-sorak, sorak-sorak. Sebab nama-Mu besar ya Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Dan hari ini Tuhan, biar kami meninggikan Engkau bersama umat-Mu yang kudus. Dan umat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebenaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memelihara. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja semesta. Haleluya. Betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Ku diberi kuasa. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tanganku semua. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang dilawan? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Musik memuji Tuhan. Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai imanku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Yo semuanya. Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
Silakan saudara duduk. Betapa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Untuk itu apapun yang menjadi pergumulan saudara, tidak perlu takut. Ada harapan di dalam Kristus Yesus. Kaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan.
memiliki pengharapan atas Kristus. Mari angkat tanganmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Ku. Haleluya. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Raja kemuliaan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami. Terima kasih untuk panggilan ibadah-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami yang berdosa, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Dan bila sebentar kami akan menerima berita anugerah-Mu. Biar Tuhan yang sama yang telah datang ke dunia ini yang menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan yang sama yang akan terus menopang kami. Memelihara kami menuju kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Dan keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Biar kuasa Injil-Mu terus dapat diberitakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah yang terus menopang kami semua yang mendengarnya. Memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Sampai kami semua ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap terima firman Tuhan bersama berkata, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, di minggu yang terakhir ini kita terus belajar firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan satu khotbah dengan judul penderitaan yang punya makna. Penderitaan yang punya makna. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti seri khotbah ini. Pertama itu diambil di buletin ya, GPI Diaspora Sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara kami mendorong para jemaat Tuhan untuk membaca ya, menjadikannya sebagai pedoman untuk bacaan mingguan atau harian Bapak Ibu Saudara ya. Jadi buletin itu dibuat tidak sia-sia ya. Dan bisa lagi Bapak Ibu Saudara lebih baik kalau Bapak Ibu juga bisa sampaikan, beritakan ya. Ambil buletin kalau memang masih ada ya, bagikan kepada jemaat yang mungkin tidak bisa hadir ya, bisa juga membacanya bersama-sama. Nah, perikop ini akan diambil dari buletin itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu bisa mencocokkannya ya, dan kita terus menjadi gereja yang bertumbuh, belajar ya Bapak Ibu. Dan kalau saudara nanti perhatikan juga lagu-lagu yang dinyanyikan ya sesuai dengan tema atau topik yang sebentar kita akan dengar. Baik, puji Tuhan. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Ya, penderitaan yang punya makna. Salib Kristus menjadi jawaban Allah atas penderitaan dunia. Ya, 2 kali kata penderitaan. Pak, hari gini kok ngomong penderitaan terus ya Pak. Kayaknya nggak enak ya jadi orang Kristen itu. Mari kita akan baca Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Yang siap ya, membaca firman sama-sama katakan amin. Ya, baca ya. 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu
segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dan hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25. Tetapi sama-sama, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi baca ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, penderitaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami itu tidak dapat dibandingkan. Di perikop ini, di poin yang pertama ini, pendahuluan ini saya mau menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus menuliskan ya kitab ini untuk jemaat yang ada di Roma untuk mengingatkan sekali lagi kepada mereka bahwa apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lihat hari ini, baik yang baik maupun yang buruk, saya ulangi, baik yang baik maupun yang buruk, ya, yang nyaman maupun yang tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara, berkat atau penderitaan, ya, itu semua sementara. Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita semua ini sementara. Sementara. Amin. Ya, apapun yang Saudara bisa nikmati hari ini, hobi, ya, kekayaan, kepandaian, kecantikan, kegantengan, pekerjaan, anak-anak, Saudara, itu sementara. Dan semua itu tidak dapat dibandingkan. Kalau tidak dapat dibandingkan itu Bapak Ibu Saudara enggak ada bandingannya gitu loh. Enggak ada bandingannya. Kenapa? Ya, Paulus nuliskan seperti ini. Karena manusia itu cenderung membandingkan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, enak ya kamu sekarang sudah sukses. Ya, kata sukses itu Bapak Ibu Saudara itu kan relatif ya. Betul enggak Bapak Ibu? Kamu sekarang sudah kaya ya. Ayo coba. Sekarang saudara kata kaya itu kan seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kalau kita sudah punya apa? Bisa jadi beda-beda, betul nggak Bapak Ibu? Ya, bisa jadi beda-beda. Sesuatu yang relatif. Nah, kenapa orang bilang, oh kamu sukses ya? Selalu membandingkan dengan orang lain. Makanya dengan kata yang sama, Rasul Paulus ngomong, apapun yang kita alami sekarang, kalaupun hari ini kamu menderita, tidak ada bandingannya. Ya, ayo kita lihat dulu ya konteksnya supaya saudara bisa mengerti dan memahami apa yang sedang kita baca hari ini. Yang pertama, konteks di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, jemaat ini belum pernah dikunjungi sama Paulus. Ya, jadi Paulus itu belum pernah mengunjungi Roma secara langsung saat surat ini ditulis. Yang kedua, jemaat pada waktu itu ya hidup di bawah tekanan kekaisaran Nero. Jadi ada sebelum Nero, ada orang-orang percaya di Roma yang diusir keluar. Ya, jadi orang-orang Yahudi terutama diusir keluar dari Roma. Sampai satu saat mereka kembali. Jadi sampai satu waktu jemaat di Roma itu banyak terdiri dari orang-orang yang non-Yahudi. Nah, waktu kembali orang-orang Yahudi ke Roma, saudara, banyak konflik. Ya, banyak konflik. Ya, samalah kayak gereja di akhir zaman seperti ini. Banyak konflik, banyak Bapak Ibu Saudara perpecahan. Bahkan itu terjadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara ya? Sekarang denominasi gereja aja sudah berapa ya? Banyak sekali. Ya, nah jemaat hidup dalam tekanan kekaisaran Nero yang mulai menunjukkan sikap
bermusuhan terhadap orang Kristen. Jadi tekanan itu terjadi ya dalam penjajahan Romawi itu. Terus itu terjadi. Sampai satu saat nanti ya di satu masa di mana akhirnya kekristenan itu menjadi agama negara. Tapi ini belum terjadi. Yang ketiga, Paulus ingin menjelaskan Injil secara sistematis. Saudara kalau mau ngerti tentang Injil, ya tahun ini pun ya tema kita diambil dari Roma pasal yang keberapa Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Sudah lupa saudara, ini bulan apa ini? Bulan April mau Mei ya. Roma 1 ayat yang ke-16 ya. Aku tidak malu akan Injil ya. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, itu di dalam Roma. Ya, I am not ashamed of the gospel. Ya, itu Paulus rindu untuk menjelaskan. Bukan jadi Injil itu mau diingatkan Rasul Paulus gini. Ya, memberitakan Injil itu bukan hanya pada orang-orang yang belum percaya. Tapi Injil harus diberitakan juga kepada orang-orang yang percaya. Aku datang, aku rindu untuk memberitakan Injil kepadamu. Kepadamu itu siapa? Jemaat di Roma. Pertanyaannya, loh apakah jemaat di Roma itu belum Kristen? Sudah Kristen. Lah kenapa kok dikatakan aku ingin memberitakan Injil? Ya, karena Injil harus diberitakan setiap hari pertama-tama kepada diri kita sendiri. Karena seringkali kita lupa bahwa kita telah berdosa tapi diselamatkan oleh anugerah Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, Roma adalah surat teologi Injil paling lengkap yang pernah dia tulis. Jadi kalau saudara belajar tentang Injil, ya salah satunya saudara rujukannya adalah Roma. Yang keempat, penderitaan bukan cuma teori. Bagi pembaca pertama surat ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara, itu bukan teori buat Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak cuma asal menasihati. Kamu ya, nanti kalau menderita, kalau menderita, enggak. Dia sering kali menulis suratnya justru di dalam penderitaan. Ya, dia menuliskannya bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Itu justru ketika dia ada di dalam penjara. Jadi dia adalah orang yang mengalami sendiri. Apa yang dia tuliskan dia alami. Dia tidak sedang mengatakan tentang sebuah teori. Dia tidak sedang berkata bahwa nanti ya kalau kita itu menderita. Mereka juga mengalami penderitaan. Saudara, penderitaan bukan teori bagi pembaca surat pertama ini. Bagi orang Roma ini juga terjadi. Mereka ada kaisar baru yang namanya Nero. Mereka ditekan, mereka dianiaya, saudara. Ini adalah sebuah kenyataan harian. Nah, itu konteksnya. Kenapa saya selalu berkata begini? Karena penting untuk saudara memahami bahwa kitab Roma itu dituliskan kepada siapa dulu. Supaya setelah itu baru kita akan mempelajari. Lalu konteksnya, hubungannya sama saya apa. Begitu ya, jadi jangan salah. Ya, jangan sampai kita cuman asal comot ayat firman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih dalam. Kalau pelan-pelan tadi kita belajar konteks, sekarang hubungannya sama saya apa? Ya, kalau penderitaan itu gimana? Saya mau katakan penderitaan sampai nanti Tuhan Yesus datang itu pasti masih akan terjadi. Nah, saudara sekarang pertanyaannya begini, apakah ini hal-hal yang dekat dengan kita? Ya, apakah saudara sering mendengar? Ya, mungkin kalau nggak pernah dengar, paling nggak salah satu di antaranya. Ada orang ngomong gini, aku benci temanku. Aku benci dia, aku tidak suka. Ya, benci itu is a strong word. Ya, benci itu sebuah kata yang sangat kuat. Mungkin saudara tidak sampai hati menggunakannya, tapi maksudnya hatimu itu ya kamu benci gitu ya. Tapi mungkin kita perhalus ketika kita keluar dari mulut kita. Ya, maksudnya apa? Ya bisa jadi kita nggak pakai kata benci, tapi kita ngomongnya apa? Aku tidak terlalu suka sama dia. Ya, tapi kita ngomong itu dalam hati, I hate him, I hate her. Aku benci dia, aku benci papaku, aku benci mamaku. Ya, di sinetron-sinetron itu kan biasanya di exaggerating ya, dibesar-besarin begitu. Aku benci mama, keluar, sambil nangis gitu, atau sambil masuk kamar gitu ya. Tapi itu nggak cuma terjadi di sinetron loh Bapak Ibu. Itu terjadi di dalam keseharian kita. Berapa banyak kita juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Lalu kita berpikir gini, aku takut akan masa depanku. Tidak hanya bagi anak-anak muda, tapi mungkin bagi kita yang hari-hari ini mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Beberapa kali saya dalam pembicaraan hari-hari ini kita sudah ngerasa, yang pertama kita
ini jadi sebuah pembicaraan atau pembukaan dalam sebuah pembicaraan ya di semua, di warung kopi, ya di gereja, di tempat pekerjaan. Sekarang semua harga naik ya. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Oh, belum merasakan harga naik ya? Oh, aku anak Allah, semua harga tidak naik. Wah, apa gitu Saudara? Ya, plastik naik. Saudara beli makanan sekarang Bapak Ibu Saudara, itu plastiknya yang buat bungkus makanan Saudara, itu harganya udah naik. Ya, udah paling terdampak itu, udah paling dekat. Kalau kita ngomongkan, oh harga minyak dunia naik, wah hubungannya sama saya apa Pak? Tapi kalau udah sampai pada hal-hal yang paling dekat dengan kita akan ngalami dan kita akan berkata iya. Dan bisa jadi ada suara di dalam hati kecil kita, aku takut akan masa depanku. Gimana kalau cara harga ini terus naik terus. 18 April kemarin saya baru sadar kalau harga Dexlite tiba-tiba dari 14 sekian 23 ya naik. Ya, kalau di stasiun yang lain penjualan yang lain selain Pertamina bisa sampai 25.000 per liter. Wah, naiknya luar biasa. Lalu kita tiba-tiba berpikir, aku takut akan masa depanku. Lalu saudara mungkin berpikir juga hal yang sama. Dunia ini kok nggak adil ya? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kok enak ya? Yang korupsi malah dibebaskan. Ya, karena kesalahan birokrasi, ya, yang usulnya baik, yang niatannya baik, lu kok masuk pengadilan? Ya, saudara dengar itu di pengadilan-pengadilan yang terjadi hari ini. Ya, barusan ini ada content creator, ya, membantu salah satu desa atau salah satu pemerintahan, kecamatan atau desa, beberapa desa untuk membuat video, ya, profile, ya, dipolisikan. Ya, puji Tuhan sekarang katanya udah bebas. Ya, karena apa? Harusnya editing itu nggak ada biayanya, nol. Ya, lalu skill-skill yang lain itu dinolkan. Lah, kalau kayak gitu kan ya pekerja di dunia kreatif ini nggak ada harganya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu terjadi. Ya, lalu ada yang mungkin berpikir besok makan apa ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita selalu mendengar atau terlalu sering mendengar, jangan khawatir, ya makan nasi lah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, gereja juga harus mendengar suara-suara ini. Gereja juga harusnya nggak abai terhadap suara-suara yang ada ini. Gimana kalau aku kehilangan segalanya? Saudara, kayak yang tadi yang di atas-atas itu bagi kita mungkin yang menderita secara ekonomi, ya sakit penyakit, aku kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi bagi kita yang mungkin baik-baik saja hari ini, ya mungkin kita juga sempat terlintas dalam pikiran kita. Gimana ya kalau semua yang aku punya ini hilang dalam semalam? Gimana kalau aku kehilangan segalanya? Gimana kalau hari ini aku tiba-tiba kehilangan segalanya? Am I going to be insane? Aku jadi orang gila atau aku tetap jadi orang waras? Loh, itu ujian loh Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah pertanyaan besar. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Halo, ini resonate nggak? Ini nyambung nggak dengan keadaan Bapak Ibu Saudara? Atau Bapak Ibu nggak pernah ngalamin seperti ini? Oh, aku anak raja, aku nggak pernah ngalamin gini Pak. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ya nanti itu prosesnya. Tapi ada proses kejujuran yang kita harus alami bersama dengan Tuhan. Ada proses kerapuhan yang saudara harus lewati dengan Tuhan. Supaya ketika engkau rapuh di hadapan Tuhan, Tuhan itu yang akan memberi kekuatan dan pengharapan di dalam setiap kerapuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terlalu lama gereja Bapak Ibu Saudara ada dalam pola kemunafikan. Kalau saudara sedih jangan ditunjukin. Kalau engkau miskin jangan dilihatin. Ya, kalau kamu sakit, kamu harus ngomong sehat. Saudara, kalau kita mau sakit mau gimana? Tapi kita hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar berita yang mungkin saudara nggak pernah dengar. Mari jujur di hadapan Tuhan. Datang dengan kerapuhanmu, datang dengan kesakitanmu, datang dengan penderitaanmu. Rasul Paulus katakan, aku seringkali ditindas. Aku seringkali mau mati. Itu surat-surat yang sangat jujur, yang terbuka, yang gereja juga harus dengarkan. Yang setuju katakan amin saudara. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Saudara, untuk itulah Tuhan hadir, Tuhan datang ke dunia ini untuk menghibur dan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Paulus mau lakukan di kitab Roma ini, dia tidak mengecilkan arti penderitaan. Dia sendiri di penjara, dia sendiri menderita. Ya, kita nggak mau abai, kita nggak mau Bapak Ibu Saudara bahasanya yang lebih tepat itu denial. Nah, itu kata yang saya cari. Ya, menolak seakan-akan enggak ada. Halo? Kalau sakit ya sakit, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi respon atas sakit kita itulah ya yang menentukan, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak punya uang ya ngomong nggak punya uang, mau gimana? Kalau sakit ya sakit. Tapi respon kita terhadap penderitaan itulah yang akan menentukan di mana kita akan berada. Nah, jadi jujur, pertama jujur. Paulus tidak mengecilkan penderitaan. Penderitaan itu jamak, ya dikatakan sufferings, ya jamak penderitaan yang kita alami, ya dalam bahasa Inggris coba saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian ya, ayat yang ke-18. Ya. Wait, sorry, saya harus nambah ukurannya. For I consider that the sufferings, S-nya ada tambahan S, suffering itu penderitaan, tapi sufferings, S, penderitaan of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Jadi penderitaan itu jamak dan ini present continuous dalam bahasa Inggrisnya itu ya bukan yang terjadi tapi yang sedang terjadi dan terus terjadi. Ini kita semua ngalamin, Bapak Ibu Saudara, ngalamin. Semua ciptaan mengalami penderitaan akibat dosa. Dan kenapa ini terjadi? Kenapa penderitaan sampai hari ini masih terjadi? Itu karena dosa. Ya, ayat 20 dikatakan karena seluruh makhluk, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kenapa? Ya, dikatakan seluruh makhluk karena bukan cuma manusia ya yang menderita. Semua makhluk ciptaan, Saudara. Semua makhluk ciptaan. Semua banyak binatang-binatang sudah mulai punah, betul? Ada badak bercula 1 ya. Dulu culanya mungkin banyak, sekarang tinggal 1 gitu ya. Harimau Sumatera, Saudara. Orang utan ya. Sekarang walaupun ada konservasi. Dulu kita sering mendengar ya. Di Papua ada burung yang indah sekali namanya burung apa? Cendrawasih. Saudara saya masih ingat itu Saudara. Ya, di zaman dulu ketika kesadaran kita masih sangat rendah terhadap pentingnya memiliki aneka macam satwa seperti ini. Itu burung cendrawasih itu diselundupkan dari Papua ke Jawa pakai botol aqua, Saudara. Kasihan sekali. Ya, dimasukin botol aqua gitu, Saudara, dijual sampai berjuta-juta. Ada yang jual gadingnya gajah, ya, gadingnya dipotong, Saudara, gajahnya dibunuh, Saudara. Saudara, kenapa semua itu terjadi? Semua karena dosa. Jadi yang menderita itu bukan saudara dan saya saja, tapi semua makhluk ciptaan ini. Katakan pandang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ya semua menderita kok, ya semua menderita. Ya. Banjir bandang, saudara pikir banjir bandang itu terjadi karena alam? Enggak, itu bukan bencana alam, itu bencana kemanusiaan. Yang baru-baru ini Bapak Ibu Saudara di Sumatera itu, ya ada banjir bandang begitu rupa, ya apapun yang dikatakan narasi yang mau dibangun Saudara. Ya, orang-orang sendiri menyaksikan bahwa itu akibat dari penebangan hutan. Jadi hari ini orang Kristen juga harus peduli tentang ekologi, harus peduli tentang lingkungan. Ya, ada yang namanya teologi lingkungan atau ekologi teologi. Saudara yang dikasih Tuhan ini penting. Semua makhluk itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya, termasuk apa? Sekarang ikan sapu-sapu yang lagi rame. Ya, saudara tahu ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu kalau 1 bagus buat akuarium saudara. Ya, asalkan dia nggak besar-besar. Sekarang sungai-sungai di Jakarta saudara ribuan saudara.
Karena apa? Ikan sapu-sapu itu datangnya dari Amazon. Ya, kalau habitatnya itu dalam habitat aslinya, ikan sapu-sapu itu ada binatang yang lebih besar yang bisa mengendalikan populasinya. Ya, jadi kalau agak banyak dimakan, jadi ikan sapu-sapunya jumlahnya itu enggak semakin banyak gitu. Tapi waktu di Indonesia, ya diimpor ke Indonesia, ya yang diimpor cuma ikan sapu-sapunya. Tapi yang bisa makan ikan sapu-sapunya enggak ikut diimpor. Akibatnya ikan sapu-sapunya banyak. Akibatnya apa? Kan bagus Pak. Mereka itu kan menghisap kotoran-kotoran. Iya, mbak cuman kotoran. Tapi telur-telur ikan-ikan yang lain pun, habitat yang lain pun disapu sama dia. Jadi ini ikan cleaning service saudara ya. Jadi kalau saudara mau itu buat rumah saudara mungkin bisa tuh. Ya, itu sekarang dibunuhin ya ribuan ikan sapu-sapu di Jawa Barat itu. Sama anak-anak muda itu dibunuhin. Diambil, diperiksa ternyata logam beratnya, merkurinya tinggi sekali. Jadi kalau dibuat makanan juga enggak layak saudara. Jadi akhirnya harus dibunuh. Ya saudara, kenapa semua itu terjadi? Saudara pernah berpikir enggak? Kenapa penderitaan itu ada? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang itu masih menderita? Itu kan pertanyaannya yang paling dalam kan. Dan itu sering kali ditanyakan oleh orang-orang yang ateis, orang-orang yang agnostik, saudara. Dan bisa jadi ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Kejadian 3:17, ini akibatnya saudara, ini sebabnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, di sana dikatakan maka terkutuklah tanah. Tuhan tidak pernah ngutuk kita, tapi terkutuklah tanah karena kita, karena dosa manusia. Ya, sekarang pekerjaan jadi lebih sulit. Saudara, semuanya serba sulit. Itu karena efek daripada dosa. Jadi penderitaan itu nyata, penderitaan itu dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Saudara, tapi itu yang harus kita sadari, kita harus jujur dengan penderitaan. Kita harus terbuka kepada Tuhan, ya aku menderita. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bukan lagi kenapa kita menderita. Pertanyaannya kan begitu ya, semua kita menderita, betul Bapak Ibu ya? Ya, saya mau saudara setuju dulu ya. Walaupun beberapa saudara menolak, dalam nama Yesus, aku tolak penderitaan. Haleluya. Saudara, penderitaan itu simpel gini loh. Kalau saudara hari ini lapar, ya, dan tidak punya makanan, itu menderita. Hari ini saudara bisa lapar, itu efek daripada dosa. Saudara bisa sakit, itu efek daripada dosa. Saudara, itu sesuatu yang kau nggak bisa ingkari, kau nggak bisa denial terhadap itu. Pertanyaannya adalah bukan lagi kenapa kita menderita, tetapi kemana arah penderitaan kita tertuju. Penderitaan ini harusnya tidak sia-sia. Ini harusnya punya makna. Harusnya ada hikmahnya, kan gitu ya Bapak Ibu ya Saudara. Itu yang kita harus pikirkan sekarang. Karena semua kita ngalamin ya kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Saya sudah pernah ngomong kan Bapak Ibu Saudara, manusia dengan segala keterbatasannya berpikir bahwa oh kalau gitu saya berusaha sehat Kak. Kalau udah sehat saya pengen umur panjang supaya saya bisa menikmati apa yang saya hasilkan. Makanya hari-hari ini topik tentang wellness, ya, tentang kesehatan, tentang umur panjang, ya, tentang berusaha untuk mengembalikan hormon, ya, yang cenderung menurun, baik yang wanita maupun yang pria, itu terjadi. Jualannya laku, ya, yang perempuan skincare, yang laki-laki Bapak Ibu Saudara tentang stamina, tentang hormon, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara lihat saya kok kayaknya aneh gitu Saudara. Mungkin itu sosial media saya aja yang aneh ya. Saudara nggak pernah itu ditawarin kayak gitu-gitu Saudara. Saudara nggak pernah lihat itu ya bagaimana orang olahraga segala macam. Saya nggak menentang olahraga dan saya harus olahraga karena supaya badan saya sehat. Tetapi motivasi kita untuk menjadi sehat itu yang menentukan Saudara. Sekarang longevity, ya, kepanjangan umur itu sekarang dicari sama dunia ini. Gimana kalau umurku bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Tapi hari ini pertanyaannya adalah, kalau kita diizinkan Tuhan untuk merosot jasmani kita, ini tujuannya kemana sih?
Ya, ini artinya apa sih? Satu hal ya Bapak Ibu Saudara, fisik kita itu diingatkan Tuhan pasti merosot. Yang tadinya punya rambut lebat, satu saat nanti pada umur tertentu rambut saudara mau tidak mau pasti akan lebih berkurang. Walaupun tingkatannya beda-beda. Ada seperti saya, ya, saya ini juga sudah berkurang saudara ya. Sampai tukang potong saya gini, Pak sudah mulai ya. Iya, sudah mulai putih maksudnya. Oh iya. Sudah juga mulai jarang-jarang. Iya, saya bilang gitu ya. Makanya dia bilang gini, Pak saya potong dengan potongan model tertentu supaya Bapak saya sarankan kadang-kadang pakai belahan kiri, kadang-kadang pakai belahan kanan, Pak. Ya, supaya kelihatannya lebat. Nah, ini yang menyakitkan hati saudara ya. Kelihatannya lebat ya. Ya, jadi kalau saudara sekarang pikirkan ini Bapak Pendeta ini kok kadang-kadang pihak kiri, pihak kanan, ya itu tadi. Saya mendengarkan ya tukang potong saya, saudara ya. Ya. Mau nggak mau? Ya. Kenapa? Pesan apa? Ya, kalau anak muda sekarang ngomong, pesan apa yang semesta sedang katakan kepada kita? Oh, semesta itu sopo, saudara? Pribadi itu Tuhan, amin, saudara. Pesan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Ketika engkau menjadi semakin lemah dalam umurmu hari ini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jasmani kita boleh terus merosot. Tetapi itu berarti apa? Berarti apa yang kita lihat hari ini saudara, yang fisik ini, itu sementara dan fana. Tetapi sebaliknya manusia batiniah kita harusnya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan nantinya kita akan menikmati dia kekal untuk selama-lamanya. Itu yang kita harus punya pola pikir itu Bapak Ibu Saudara. Itu pola pikir yang sehat, itu pola pikir yang alkitabiah. Apapun yang saudara hari ini lemah, saudara ketika ada bumi yang baru, ada langit yang baru, saya mau katakan tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi sakit encok, tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung, gula, diabetes, apapun saudara. Semuanya Bapak Ibu Saudara sempurna. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau tadi penderitaan seakan-akan itu kok negatif sekali, kita boleh menderita dalam pengharapan. Sama-sama yuk katakan pengharapan. Saya mau saudara pemahaman saudara tentang Tuhan itu benar saudara. Kita boleh menderita tapi menderita dalam pengharapan. Dikatakan sakit bersalin, dalam firman Tuhan tadi dikatakan ya, kita semua seperti sakit bersalin. Ibu-ibu di sini pernah ngalami sakit bersalin? Ya, semudah apapun proses kelahiran anakmu, saudara, itu sakit bersalin itu pasti setiap ibu ngalami. Ya, I cannot talk to saya nggak bisa Bapak Ibu Saudara bicara atas nama diri saya sendiri, tapi paling nggak istri saya, ya, mengeluarkan anak 3, saudara ya. Ya, itu mudah ya oleh anugerah Tuhan, enggak terlalu lama. Tapi tetap aja sakit. Tetap aja waktu melahirkan, saya awalnya waktu Kela yang pertama itu ngelahir, maksudnya saya menjadi suami yang sangat suportif ya di sampingnya dia. Ayo nafas, nafas. Apa komentar istri saya? Hus, kamu menang aja, diem aja kamu. Cerewet udah, biar aku yang nafas sendiri katanya gitu. Maksudnya mau support malah dimarahi saudara ya. Ya, itu maksudnya sakit bersalin. Sakit bersalin bukanlah penderitaan tanpa makna. Ibu-ibu yang paling tahu engkau sakit bersalin. Sakit, kapok. Ternyata anaknya telu saudara. Sakit bersalin bukan tanpa makna, namun menuju kepada kelahiran yang membahagiakan. Betul Bapak Ibu Saudara? Yes. Ya, ada di antara kita yang sakit, malah anaknya 3 seperti saya. Ya mungkin banyak, ada yang 4, ada yang 5. Ya. Nggak usah ngacung saudara yang punya. Saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sakit bersalin yang dimaksud. Ada sesuatu kemuliaan yang saudara sedang harapkan, yang saudara sedang nantikan. Kalau hari ini kau ngalami itu, saudara bertekunlah, bertahanlah. Yang percaya katakan amin, sama-sama katakan bertahan. Rencana keselamatan Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi memulihkan seluruh
ciptaan. Hari ini kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, semuanya sepertinya declining, semuanya sepertinya menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Tapi satu saat nanti melalui hidup saudara yang sudah dipulihkan, melalui kelahiran baru kita, manusia baru kita, sesungguhnya di dalam Kristus, Kristus sedang memulihkan kita. Tapi tidak cuma memulihkan Bapak Ibu Saudara, Dia sedang memulihkan seluruh ciptaan. 18-19 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, sama-sama katakan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang 22, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ada bencana alam, ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada korupsi, ada kejahatan yang merajalela. Itu semua sakit. Tapi itu sakit bersalin Bapak Ibu Saudara, yang pada saatnya nanti akan menghasilkan kebahagiaan yang tidak terkira. Saudara, itulah Bapak Ibu Saudara yang terjadi di dalam Kristus Yesus. Manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada anugerah, ada Kristus, ada anugerah Tuhan. Dan Dia sedang memulihkan. John Stott pernah berkata demikian, ayo kita baca ya. John Stott saudara ya. 1, 2, 3. Rintihan ciptaan bukanlah rintihan keputusasaan. Tetapi rintihan melahirkan. Menyakitkan? Ya. Tetapi penuh tujuan dan yang setuju katakan amin. Apapun penderitaan saudara, percayalah ada harapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, ada harapan. Ada harapan. Hari ini kau lemah, hari ini kau mungkin sakit, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada harapan. Ada harapan. Dan yang terakhir saudara, Kristuslah alasan penderitaan kita punya pengharapan. Saudara enggak seperti manusia di dunia ini yang memotivasi dirinya sendiri. Aku bisa, aku kuat. No, kekuatanmu tidak seberapa. Kita kuat di dalam Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menderita bagi kita. Yang percaya katakan, amin. Pengharapan orang Kristen bukan fata morgana. Bukan lihat-lihatan, bukan kayak bagus ya kayak fata morgana di padang pasir itu. Oh air. Bukan ketok-ketokan ya. Apa ya ketok-ketokan bahasa Indonesianya itu ya. Sudah tahu lah maksud saya. Bukan cuman sepertinya ada tapi tidak ada. Antara ada dan tiada. Dalam perjanjian lama buah sulung itu adalah berkas pertama panen yang dipersembahkan kepada Allah. Janji, jaminan bahwa panen penuh akan datang. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita menerima karunia sulung dan Kristuslah buah sulung yang menjadi jaminan. Jadi kalau Dia mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara pun yang mati pasti akan menerima kebangkitan yang sama. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, itu yang kita nantikan, itu yang kita harapkan. Dan oleh kenyataan itu, oleh kebenaran itu, bahwa Kristus mati dan bangkit bagi kita, itulah yang memberi kita kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita yang sementara ini. Yang percaya katakan, amin. Kalau kondisimu baik, bersyukurlah. Jangan cari, kok Pak Angga bilang semua menderita, kok aku enggak menderita. Aku melok-melok menderita, enggak saudara. Kita enggak usah cari masalah itu pasti akan datang. Betul enggak Bapak Ibu ya? Ya, saya kasih contoh saudara ya, supaya saudara nggak salah ngerti. Penderitaan itu kayak gimana? Penderitaan adalah ketika kita harus tetap ngomong jujur, ketika semuanya sudah terbiasa berbohong. Mungkin saudara ada di dalam sebuah perusahaan, saudara jadi pegawai,
Saudara, semuanya punya budaya yang sama. Ya udah nutupi dosanya bosnya, misalnya begitu. Lalu saudara nggak mau. Itu penderitaan loh saudara. Betul nggak? Saudara pikul salib untuk sesuatu kebenaran yang harusnya Bapak Ibu Saudara nyatakan. Saudara pilih mana? Wah saya yang ngikut arus Pak. Ya, saya nggak seperti yang lain. Iman saya belum kuat Pak. Ya sudah, saya ikut aja. Ya berarti saudara itu tadi nggak siap untuk menderita. Penderitaan itu datang dalam hal-hal yang sederhana seperti itu. Saya sempat cerita dulu, ya sekolah kami sempat nggak didatangi oleh pengawas, ya selama 2 tahun ajaran, ya karena apa? Karena saya memutuskan untuk nggak mau ya ngasih uang transport tambahan karena itu memang tugas mereka. Ya mereka nggak mau datang ya sudah, saudara. Itu penderitaan bagi kami. Kenapa? Karena kami harus cari informasi sendiri. Karena kami harus berusaha cari ya supaya status akreditasinya itu nggak dihalang-halangi dan seterusnya. Oleh karena kebenaran bisa jadi saudara dan saya sekarang menderita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, penderitaanmu itu sementara. Dan kita akan dibebaskan dari tubuh yang fana ini. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi 1, 2, 3 baca sama-sama ya. Yang benar ialah bahwa Kristus telah apa? Dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara menerima sekarang karunia sulung, karunia apa tadi yang kita baca? Karunia sulung roh. Itu bukan gini. Kita itu kan sering abuse ayat ya saudara ya. Abuse. Kita tuh orang Kristen yang abusive terhadap ayat firman Tuhan. Kita ngomongnya ini dikaitkan sama hal-hal yang berkat, hal-hal jasmani yang kita bisa nikmati. Saudara, dalam satu bukunya John Piper itu ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa jadi orang-orang yang hedonis Kristen. Ya, orang Kristen yang hedonis. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang nggak boleh terjadi. Kita mikirkan lebih hal-hal yang jasmani seperti ini lebih daripada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang rohani yang seharusnya kita rindukan, kita nantikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, mari kita akan membaca 2 ya respon Injil ini. Ya, ada masukan ya kepada saya, Pak kalau respon Injil jangan banyak-banyak, 4, 5 gitu. Aku enggak hafal Pak. Saya ngomong ya dicatat loh Pak. Ya dicatat, ya difoto saudara. Saudara nggak bisa ya, saya mau kasih tahu, saudara nggak bisa ya merenungkan firman cuman sekali dengar seperti ini, nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari beberapa waktu yang lalu saya mendorong, kalau punya catatan dicatat saudara. Ya saudara nggak akan pernah ingat, percayalah saudara. Saudara pasti akan lupa. Ya, dan jangan berharap kita bisa bertumbuh. Saudara akan terus ketemu modal yang sama, masalah yang sama. Ya, lalu habis itu ngomong sama pendetanya, Pak saya gini Pak, doakan saya, doakan. Ditumpangi tangan 1000 kali pun kalau saudara nggak mau jadi pelaku firman ya percuma. Hidupmu nggak akan pernah berubah. Bagaimana kita bisa berubah? Ketika firman itu menegur kita catat, kita berdoa, dimampukan oleh kuasa roh. Bapak Ibu Saudara, hidupmu berubah, saudara, dan hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau orang Kristen aja mau nyatat aja nggak mau. Ini saya serius saudara. Penelitian terakhir menunjukkan kalau orang yang nyatat manual, nulis tangan begini, itu kemampuan otaknya itu sampai tua pun Bapak Ibu Saudara, itu kemungkinan untuk dia demensia itu kecil sekali. Untuk pikun kecil. Kenapa? Saudara nulis. Lalu saya ingat hubungannya sama kakek yang kakung saya ya, 90 sekian tahun ya waktu itu. Nggak tahu, 96 ya kalau nggak salah ya. Ya. Masih tajam, walaupun mungkin fisiknya lemah. Dia masih ingat, dia datang gini. Jenengmu sopo ya? Enggak saudara ya. Kita nggak mau hidup lama, tapi nggak ngerti siapa-siapa. Ya. Suaminya datang sendiri, bapak siapa ya? Sentuh-sentuh saya. Mau saudara sehat, umur panjang tapi begitu. Ya nggak mau ya kan ya. Ya. Saya ingat, itu yang kakung saya itu dari sampai dia mau meninggal itu, zaman dulu ada koran ya, Jawa Pos itu, di clipping saudara, dijepit gitu, dijepret, cerek, terus digarisi, terus dia nulis. Saya bilang waktu itu sama cucu-cucu yang lain itu,
yang kampung ini kengangguran ya. Terus dia bilang, ya memang aku nganggur katanya gitu. Ya, kalau nggak begini dia kan nggak kerja gitu ya. Jadi di summary, baca artikel, digarisi saudara. Ya, sampai pada satu titik dia nggak kelihatan lagi, maksudnya terlalu kecil. Terus kita kalau nggak salah dibelikan kaca pembesar tapi yang bentuknya gede gitu ya. Ditaruh di korannya gitu, langsung gede gitu ya. Kalau zaman sekarang kan tinggal digini-giniin ya Bapak Ibu ya. Ya dulu kan nggak ada. Ya, jadi makanya orang lama itu dulu lebih lama umurnya saudara. Kadang-kadang mungkin begitu. Ya, digitalisasi ini kadang-kadang melumpuhkan kita. Ya, melumpuhkan cara berpikir kita. Ya, jadi makanya saya usul nanti dia akan diakonis pejabat, ayo kita sediakan itu notice lagi. Ya, kemarin di Gospel Forum kami jadi host, ya kita jadi host di Malang juga minggu ini kemarin di IDMC Bapak Ibu Saudara saya sediakan semua. Notice sama bolpen, ya kita kasih anggaran nggak apa-apa, gereja keluarkan, supaya apa? Supaya mengajar jemaat untuk mencatat lagi. Saya mau kita rindu semua untuk bertumbuh di dalam kebenaran dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Melalui karya salib Kristus, penderitaan kita punya makna dan pengharapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Yang kedua, 1, 2, 3. Yesus alami penderitaan supaya kita tidak menderita sendirian. Dan diberi kekuatan untuk menanggungnya. Melalui penderitaan ini kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Ini yang paling penting. Bahwa ketika engkau menderita hari ini, ketika engkau pikul salib, ketika engkau harus belajar jujur, punya integritas, di tengah teman-teman sekerja yang mungkin melakukan hal yang melanggar hukum, engkau tetap dimampukan Tuhan untuk berkata ya di atas ya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melakukannya dengan sebuah pemahaman ini, yes aku menderita hari ini, supaya di dalam penderitaanku, aku akan menjadi seperti Kristus. Itu tujuannya. Jadi tujuan orang Kristen itu bukan cuma Bapak Ibu Saudara kebahagiaan yang di dunia ini saja. Pertanyaannya apakah saudara sudah selangkah lebih dekat menjadi serupa Kristus apa enggak? Gereja akan gagal ketika kita tidak membawa setiap jemaatnya selangkah lebih dekat untuk memiliki karakter Kristus. Mengalami semua buah roh yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara, aplikasinya sekarang dalam hidupmu. Menantikan pemulihan dengan tekun dan penuh pengharapan. Harga boleh naik, semua situasi boleh berubah. Tetap, ayo yang kerja tetap kerja. Tetap rajin, tetap bangun pagi. Yang setuju katakan amin. Tidak ada pekerjaan Pak, saya pengangguran. Tetap bangun pagi, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara, pekerjaan itu akan datang, kesempatan itu akan datang. Tuhan akan memberi saudara kekuatan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Itu akan terus dinyatakan. Yang setuju katakan, amin. Kalaupun belum ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Saudara paling tidak bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Untuk setiap nafas, tarikan nafasku. Untuk setiap detakan jantungku. Kami percaya itu sesungguhnya sedang menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang yang tiba-tiba bangun nafasnya susah. Nafasnya sesak. Sesak saudara. Tiba-tiba kayak dapat serangan jantung. Dadanya sakit saudara. GERD-nya naik saudara. Tapi kalau hari ini saudara dalam keadaan baik. Dalam keadaan sehat secara fisik, bersyukurlah. Yang kedua, jujur. Ayo jujur dan nyatakan keluhanmu kepada Tuhan. Dan juga kepada sesama, saya tambahkan. Makanya itu pentingnya hidup berkomunitas. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hidup sendirian. Dia yang akan memberi saudara kekuatan. Ada beberapa saudara yang mulai tawar hati. Ada mulai saudara yang putus asa. Tapi hari ini jujurlah kepada Tuhan. Datang dengan segala kerendahan hati. Saya mau katakan Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepadamu. Jangan gengsi sama Tuhan. Apalagi sama teman seperjalanan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua baru menyelesaikan IDMC, ini tahun yang ke-11, Intentional Disciple Making Church. Saudara mungkin saudara nggak terlalu merasakan dampaknya, tapi saya merasakan sendiri pribadi saudara, dan itu saya percaya sudah mulai kelihatan di dalam gereja Tuhan. Ya, kita menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain 11 tahun. Dan saya melihat ada teman-teman seperjalanan saya, ada beberapa pendeta-pendeta yang mungkin lebih senior umurnya dari saya, banyak yang lebih senior. Kemarin Pak Nardi juga ikut, beberapa staf gereja saya wajibkan untuk ikut. Mereka boleh melihat. Ya, itu yang menopang. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kirim teman seperjalanan, tapi kita kita abaikan. Ya. Ada orang yang ngomong ini, gimana kabarmu? Saudara, oh baik kok, baik. Ya udah, dia nggak jadi doain kita. Tapi kalau kita jujur, hari Kamis di tempat ini terbuka Bapak Ibu. Saya ngomong Bapak Ibu, dari jumlah yang hadir hari Minggu ini, kalau 10%-nya aja datang hari Kamis, itu puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita belajar untuk saling terbuka. Saudara, saya pastikan saudara nggak bosen. Ya, khotbahnya singkat, setelah itu saling mendoakan. Saudara bisa tahu, saling ngerti apa pergumulan temanmu. Kadang juga begini, kita tuh putus asa karena kita apa? Fokus pada kekuatan dan keterbatasan kita sendiri. Aku yang paling soro, aku yang nelongso, gitu saudara ya. Tapi ketika kita dengar, gila, masalahnya kok lebih besar dari aku ya. Utangmu loh gede bro. Wah, kok bisa kuat kamu? Wah, kalau gitu ayo kita saling doakan. Ada pengharapan yang muncul, yang setuju katakan amin. Ya, wah aku kemarin diagnosa sama dokter tumor. Saudara dengar sharing dari teman saudara. Wah kemarin dokter puji Tuhan ngomong sekarang kankerku stadium 4. Stadium 4? Wah habis ini kelar dong bro. Iya. Wah kok aku tumor, kok aku udah ngeluh ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu fungsinya komunitas, itunya fungsi teman seperjalanan. Saudara kita ada cell group, kita ada mesbah keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah fungsi gereja. Ya, yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir, penderitaan adalah proses di mana kita menjadi objek perubahan sekaligus agen perubahan Allah bagi dunia. Dunia sedang, the world is watching you. Dunia ini sedang melihat orang-orang Kristen. Gimana mereka ketika harga-harga naik? Gimana mereka ketika mereka ditekan? Gimana mereka ketika warungnya ditutup karena jualan babi? Loh ada kan? Ya, ini jualan babi ini di lingkungan kami. Ya, ini harus ditutup dan seterusnya. Gimana respon mereka? Responnya kok sih guyu, masih ketawa, masih sukacita. Saudara, di saat yang sama Tuhan mengubah kita. Di saat yang sama yang terjadi di dalam hidupmu akan mengubahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita jadi objek perubahan Tuhan. Tuhan lagi ngubah-ngubah hidup kita. Dia akan mengubah hidup saudara semakin seperti dia. Tapi di saat hidupmu berubah, di saat itulah saudara jadi berkat bagi dunia yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Mari tunduk kepala, tutup mata, buka hati. Bila berita Injil ini terus dapat diberitakan Tuhan. Kami tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini situasi tidak semakin baik. Tidak hanya di luar, tapi juga di antara orang Kristen, orang percaya. Gereja merasa saling bersaing. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, diaspora harus punya keyakinan penuh bahwa gereja tidak seharusnya sedang bersaing. Yang diperebutkan itu bukan domba. Pertumbuhan sebuah gereja, ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu Saudara, ya, badan riset, ya, mengatakan begini, pertumbuhan orang Kristen atau pertumbuhan di dalam gereja-gereja itu kebanyakan dihasilkan dari perpindahan. Ya, dari perpindahan. Orang percaya pindah dari gereja A ke B, dari B ke C, muter aja saudara ya, muter aja. Tapi yang kita mau rindukan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Dan belum menjadikan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan mereka? Dan biarlah gereja ini
kerinduan kita dipenuhkan dengan orang-orang yang belum pernah bergereja, belum pernah kenal Tuhan Yesus, tapi lututnya berterut, lidahnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo tutup mata saudara, berdoa. Ambil waktu, teduhkan hatimu. Biarlah Roh Kudus bekerja memeteraikan setiap firman yang kita dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, musik boleh mengalun dengan lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jamah setiap hati kami, lembutkan kami Tuhan. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Roh Kudus bekerja. Biarlah berita Injil terus merembes di dalam setiap loh hati kami, melembutkan kami, membuat kami semua vulnerable. Membuat semua kami rapuh di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Aku menderita. Aku kesakitan. Aku ketakutan. Tapi kami datang dengan jujur di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Di dalam Kristus kami memiliki pengharapan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami pergumulan. Saudara bisa angkat tanganmu. Saudara tutup mata semua, saudara angkat tangan. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang mereka yang terangkat. Kami Tuhan mau jujur di hadapan Tuhan. Kami terbatas. Kami tidak mampu. Pandangan kami terbatas. Kami tidak mampu melihat di balik tembok. Kami tidak mampu melihat apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, lembutkan kami. Tuhan, mari saudara. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan rindu untuk memulihkan setiap saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mengangkat tangan kami. Menyatakan bahwa kekuatan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kekuatan kami datang ketika kami melihat ya Tuhan, penderitaan kami melihat Tuhan kami jauh lebih besar. Yes. Allah yang menopang kami melalui penderitaan. Engkau yang telah menderita, Engkau juga mengalami penderitaan-penderitaan yang kami alami. Supaya kalau kami hari ini mengalami penderitaan itu, kami tidak pernah sendirian. Amin. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, tangan kuat Tuhan senantiasa menopang kami. Engkau yang terus menetapkan setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberi kami kekuatan untuk terus bangun pagi-pagi. Dan kami Tuhan melakukan semua aktivitas kami. Percaya bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan. Bila ada conviction, ada pengakuan bahwa kami tidak mampu tapi Tuhan memampukan kami. Terima kasih di dalam kelemahan. Justru di dalam kelemahanlah kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan teruskan, lanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati mereka. Mereka yang sedang sakit Tuhan, kami tentu rindu, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Tapi selama proses itu terjadi Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kami kekuatan. Kiranya kami diberi kekuatan, mata hati kami terbuka. Dan terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Amin. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar seruan syafaat kami berdoa. Amin. It's our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Above all names, you are worthy of our praise, and our heart will sing how great is our God. Sekali lagi, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau Raja kami yang kami sembah, yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Yes, Lord. Urabasandara masih. Oh, haleluya. Engkau Raja segala raja. Ayo, ayo jemaat, tinggikan namanya, tinggikan namanya. Rabasakarabase. Hosana, Hosana my King. Kami muliakan namamu. Oh, engkau yang layak. Engkau yang layak ditinggikan. Bertahtalah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Korabase kirebe alabasana masih. Oh, terima kasih Bapak. Demikianlah juga roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pimpin kami Roh Kudus untuk berkata-kata. Taruh perkataan-kataanmu dalam mulut kami semua. Urabasandana, satukan kami Bapa. Dengan satu rohmu Tuhan. Urabasakaya Rab, karena kami tahu 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu Tuhan. Oh Rabasa, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Tuhan. Berdoa Tuhan. Robasaka Rabaseke untuk datang kepadamu Tuhan. Dengan hati yang tulus Tuhan, dengan segala keluhan-keluhan kami, dengan segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Kami jujur datang kepadamu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami dapat menanggung dan melakukan segala perkara dalam Kristus Yesus yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, Kurabassakarabaya Rabaseke. Oh nama Sakarabaya, ajar kami Tuhan untuk Bapa mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Oh Rabba, supaya kami sebagai anak Tuhan datang kepada Engkau sebagai Bapa yang
sangat dekat dengan kami Tuhan. Engkau yang mengerti hati kami anak-anak-Mu. Engkau yang peduli Bapa. Urabasyanan, ajar kami Bapa untuk selalu Bapa Kurabasyakarana Rabarabase, merendahkan hati kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Berserah Tuhan dan mengaku Tuhan bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, tentang pengharapan-pengharapan yang Kau sediakan bagi kami ahli-ahli waris-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, roh pengharapan itu terus ada di dalam kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan di akhir zaman kami Tuhan, kami melihat dengan mata rohani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami mampu Bapa, terus menjadi terang dan garam bagi dunia Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan, lead pastor kami Tuhan, Pastor Elangga Tuhan dan keluarga Tuhan, Uraba istri anak-anaknya, Uraba Syakaraba pelayanannya Tuhan, juga Uraba setiap profesi Tuhan yang ada di dalam keluarga ini Tuhan Kau berkati, Ura berlimpah-limpah, juga gembala pembina kami Tuhan Pastor Bapak Sudi Dharma Tuhan, Ura dan keluarga besar mereka semua diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Ura dipelebar wilayahnya bagi kerajaan-Mu ke kanan dan ke kiri Tuhan, dan dihindarkan selalu dari malapetaka sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabasar, sehingga Bapa terus mereka sehat secara jasmani dan rohani, bertumbuh Tuhan semakin besar semakin kuat untuk menggembalakan oh Rabasaka GBI Diaspora Sejahtera ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa visi dan misi Tuhan dari gereja kami ini Tuhan, Saka dapat terus dijalankan dan semakin berhasil Tuhan. Kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas GBI Diaspora ini dalam nama Tuhan Yesus. And we believe Lord, when there's mission, there's provision Tuhan. You are Jehovah Jireh Tuhan. Kau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Bapa oleh GBI Diaspora ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi Tuhan, Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berkati para full timer, para pejabat, volunteer Tuhan, Urabasa guru-guru semuanya Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang membantu Tuhan, Urabasa kadang-kadang di GBI Diaspora ini Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan yang luar biasa, Urabashin Kau berikan Bapa roh api-Mu yang menyala-nyala melayani Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan setiap ibadah-ibadah, dari ibadah umum, Urabashandara sampai sekolah minggu, pemuda, Urabashandara dari yang paling tua sampai yang paling dari paling tua sampai ke yang paling muda. Tolong berkati Tuhan satu persatu Tuhan, Urabasakatakara, dan setiap ibadah-ibadah MK persekutuan Tuhan, fellowship Engkau buat Bapa, tali kasih agape-Mu yang mengikat kami semua menjadi satu, sehingga satu hati, satu pikiran, satu roh, satu keselamatan dalam Kristus Yesus kami menyembah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan, Urabasa keluarga-keluarga di dalam gereja-Mu Tuhan, sehingga di dalam keluarga-keluarga Bapa, Urabasa kasih-Mu Tuhan yang memenuhi keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Engkau menjadi kepala Tuhan dari setiap keluarga-keluarga ini. Roh takut dan gentar akan Tuhan ada di setiap Tuhan anggota keluarga dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapa buah-buah roh-Mu Tuhan terus Bapa memenuhi keluarga-keluarga Tuhan, jemaat di Diaspora Sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapa waktu buah-buah roh itu sudah dilahirkan, berbuahkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami meminta, kami tahu waktu kami meminta, kami menerima, kami minta hikmat dan kepekaan Tuhan, supaya Bapa perkenanan-Mu Tuhan selalu ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan, bertumbuh
pesat Tuhan, tidak secara jumlah anggota orangnya Tuhan, tetapi Tuhan, Raba bertumbuh Bapa, Raba syakarab kualitas rohani kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus Bapa mempunyai roh yang berjaga-jaga Tuhan, Raba syakarabasana, dan berseru kepadamu dan menjadi pendoa syafaat bagi kota, pendoa syafaat bagi bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan bangsa Indonesia dan juga kota kami tercinta Surabaya Tuhan. Urabasananaya, Surabaya adalah kota yang gagah berani Tuhan. Urabas, biarlah Bapa di Indonesia ini, di Surabaya ini Bapa, bangkit tentara-tentara Tuhan yang luar biasa, dan juga bangkit Tuhan pemerintahan yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Urabas syikira mantakara, pemerintah ya Bapa yang bebas daripada korupsi, tidak ada egoisme, Dorabas, dan biarlah Bapa pemerintah Indonesia Bapa dipenuhi dengan integritas, keadilan, peduli menjadi berkat Tuhan bagi bangsa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan jujur dalam nama Tuhan Yesus. Urabikirabasa, sehingga Bapa bukan keadilan mereka sendiri yang ditegakkan, tetapi keadilan yang daripada surgawi memenuhi bangsa Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan sisi dari pendidikan bangsa Indonesia, biarlah Bapa kami meminta guru-guru yang berintegritas, guru-guru yang mempunyai haus dan lapar Bapa, untuk membangkitkan generasi-generasi penerus yang dahsyat, dan generasi Indonesia Bapa diberkati Tuhan. Karena roh takut dan gentar akan Engkau Tuhan, sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari sisi-sisi negatif apapun dalam nama Tuhan Yesus. Your divine protection Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus yang menutup bungkus, melindungi generasi penerus Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Gunung Media Tuhan, di mana Bapa, biarlah medsos yang beredar itu Tuhan adalah yang daripadamu. Kami perintahkan malaikat surgawi yang mengacau, yang merusak, diberhentikan dalam nama Tuhan Yesus. Urabasa, dalam nama Tuhan Yesus, yang diviralkan adalah yang baik, yang positif, sehingga Bapa Urabasa Karaba yang godly itu Tuhan dapat diviralkan di seluruh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan. Urabas bangsa Indonesia, urabas supaya Bapak menjunjung nilai Pancasila, NKRI Tuhan, urabas yang sesuai Bapak dalam nama Tuhan Yesus, tidak diplesetkan atau disalahgunakan dalam nama Tuhan Yesus. Unemearabas syoka, nama karabaseke teke rabase, Engkau ya Bapa yang memegang erat bangsamu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dijauhkan dari segala kelompok-kelompok radikal yang mempunyai kepentingan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa dari segi ekonomi di Indonesia Tuhan. Biarlah hasil bumi Tuhan, Urabasaka di Indonesia ini Bapa yang kaya Bapa, dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memikirkan masa depan, orang-orang yang peduli Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapa hasil bumi Indonesia ini dijauhkan dari orang-orang yang serakah dan penuh korupsi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapa Indonesia ini benar-benar kaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pertanian Tuhan, Urabasakarabasyek di Indonesia, tanahnya yang luar biasa Tuhan, Kau sudah berkati Tuhan, Urabasa menjadi tanah pertanian yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Urabas dari pembibitan, dari penyaluran, semuanya Tuhan dikendalikan oleh yang ilahi Tuhan, yaitu Engkau sendiri yang berdaulat Tuhan atas Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kurabashiki, Nakarabashiki. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sebentar lagi akan memberi Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi raja-raja yang berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sehingga pekerjaanmu Bapa tidak ada kekurangan lagi karena raja-rajamu Tuhan. Oh ya Rabasa akan rajin selalu untuk menabur taburan Bapa yang akan menuaikan jiwa-jiwa yang luar biasa dan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Orabas dan setiap keperluan Bapa gerejamu Tuhan. Sekali lagi Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Arai Malang, secara online melalui Zoom. Meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Mari kita sadari bahwa kuasa Injil adalah tentang mengampuni dan mendoakan musuh. Hari ini kita dipanggil untuk tidak menebar kutuk bagi bangsa kita. Sebaliknya, mari penuhi ruang-ruang hidup kita dengan doa. Bersama, kita jaga keutuhan NKRI dan terus menopang pemerintah dalam doa kita. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari ber-MK, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya senang malam ini ada di MK Timur di PBI Diaspora Sejahtera Surabaya. Saya merasakan guyup, ya, akrab, jadi komunitas yang bertumbuh selama 3 tahun ini. Dan saya berharap ini tidak hanya menjadi sebuah komunitas bersama yang nyaman, tetapi terus bertumbuh dan bahkan komunitas yang menjangkau. Ya, karena itulah tugas kita, amanat agung. Jadi kita tidak hanya berkomunitas, kita hidup dalam ketersalingan, saling membangun, saling mengasihi, saling mengampuni. Tetapi kita juga ditugaskan untuk memuridkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Jadi itu harapan saya dan saya sangat menikmati fellowship malam hari ini. Saya Marcel dari Gereja Kristen Kalam Kudus Blitar. Saya sangat diberkati pada sesi pertama ini. Di dalam sesi ini disampaikan suksesi seorang pemimpin. Bagaimana kita memerlukan seorang mentor yang
baik untuk membimbing kita ke arah di mana kita dapat memilih pengganti kita. Kemudian kita juga diingatkan bagaimana ketika kita memimpin, kita tidak memimpin dengan otoriter, kita tidak memimpin dengan semena-mena, tetapi bagaimana kita memimpin dengan penuh kerendahan hati sebagai seorang yang menjadi pelayan Kristus. Nah, di sini juga saya juga sangat diberkati bagaimana saya dapat memperkenalkan profil pengganti sehingga tidak ada kesenjangan di antara jemaat, membedakan antara pemimpin yang lama dan pemimpin yang baru. Kami peserta IDMC 2026 mengucapkan terima kasih telah berlangsungnya acara IDMC selama 2 hari dari hari Jumat sampai Sabtu. Kami sangat diberkati dalam melalui acara ini, biar gereja Tuhan semakin dibangkitkan, pemuritan di GBI Diaspora Sejahtera semakin hari semakin intens dilakukan dan kami semakin diperlengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita makin berdiri bersama-sama. Maha tinggi Raja segala zaman, Sang Agung Allah ajaib. Oleh darah-Mu Kau tebus kami, Kau pimpin lewati ombak keselamatan. Lagu kuatku bagi domba di tatanya. Semua berkat hormat mulia kuasa, sebab Engkau telah menang. Haleluya. Setiap kaum, suku, bangsa bergabung, malaikat memuji kebesaran samudra. Haleluya, amin. Pujilah Dia telah menang. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Biarlah setiap firman yang kami boleh dengar adalah firman yang terus tertanam, ditaburkan di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami semua menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Mari pandang salib kepada salib Kristus yang telah memberi kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak dapat engkau terima dari dunia ini, diberikannya kepadamu. Oleh karena itu, diberkatilah ketika kau masuk, diberkatilah ketika kau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Karena engkau adalah objek perubahan Allah, sekaligus agen perubahannya. Supaya melalui hidupmu, nama Tuhan boleh ditinggikan. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bagi